Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita sempat mengunjungi negara Yordania, pasti kita akan diajak di sebuah tempat bersejarah yang bernama kawasan Mu'tah. Kawasan Mu'tah adalah tempat bersejarah di mana umat Muslim mengalahkan ribuan tentara Romawi yang dikenal bengis dan juga kejam. Kisah heroik Khalid bin Walid dalam menyusun strategi adalah kunci dalam kemenangan bersejarah umat Muslim. Kisah ini dimulai dengan diutusnya Al-Haris bin Umair sebagai delegasi Rasulullah guna mengantarkan seruan dakwah kepada Raja Kota Basra di negara Suriah. Di tengah perjalanan, tepatnya di kawasan Mu'tah, Al-Haris bin Umair disergap oleh Surabil bin Amar dan kelompoknya. "Mau kemana kalian?" tanya Surabil. "Aku ingin pergi ke kota Syria," jawab Al-Haris bin Umair. "Jangan-jangan kamu adalah utusan Muhammad?" tanya Surabil dengan ketus. Al-Haris bin Umar menjawab dengan mantap, "Benar, aku adalah utusan Rasulullah." Maka Surabil pun menyergap dan memenggal kepala Al-Haris. Kabar kematian yang memilukan itu pun sampai di telinga umat Islam di kota Madinah. Para sahabat sangat marah dengan datangnya kabar itu. Setelah sholat duhur berjamaah, Rasulullah pun mengumpulkan seluruh sahabat serta menunjuk daftar panglima perang di antara mereka. Terpilihlah pemuda-pemuda yang gagah rupawan, yaitu Zaid bin Haritsah, Ja'far bin Ali bin Abi Thalib, dan juga Abdullah bin Rawaha sebagai pemimpin perang. Diceritakan dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan Rasulullah menunjuk Zaid bin Haritsah sebagai pemimpin. Pada perang Mu'tah, kemudian Rasulullah bersabda, apabila Zaid terbunuh, maka digantikan oleh Ja'far. Dan apabila Ja'far terbunuh, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah berpesan kepada para sahabat yang berangkat berperang, "Peranglah di jalan Allah. Bila kalian mendapati orang-orang yang beribadah di kuil-kuil mereka, maka janganlah kalian ganggu mereka. Janganlah kalian membunuh perempuan, anak kecil, serta orang yang sudah lanjut usia. Janganlah kalian merusak pepohonan, dan janganlah kalian merobohkan rumah-rumah mereka." Berangkatlah 3.000 umat Islam dengan gagah berani menjamah medan perang. Rupanya hal itu membuat Heraklius, raja Romawi, ketakutan. Heraklius pun mengumpulkan ratusan ribu pasukan Romawi dari berbagai daerah. Tak hanya itu, ia pun mendapatkan bantuan 100.000 pasukan dari suku-suku Nasrani di sekitar Jazirah Arab. Tentu hal itu membuat gusar hati sebagian prajurit umat Islam. Sebagian prajurit mengusulkan, sebaiknya kita kabarkan dahulu kepada Rasulullah atas jumlah musuh yang sangat banyak. Mungkin saja Rasulullah menyuruh kita kembali atau Rasulullah akan mengirimkan bala bantuan dari kota Madinah. Wahai para prajurit, demi Allah, tidaklah kita berperang dengan banyak jumlah, senjata ataupun kuda tunggangan, tetapi kita berperang dengan agama yang Allah telah muliakan kepada kita dengannya. Seandainya kita menang, maka itu adalah yang telah Allah dan Rasul-Nya janjikan untuk kita. Seandainya kita kalah, maka kita akan bertemu dengan teman-teman kita di surga, ujar Abdullah bin Rawaha menyemangati para prajurit umat Islam. Perang pun terjadi dengan sangat sengit. Tak lama kemudian Zaid bin Haritsah roboh dengan banyak anak panah menancap di sekujur tubuhnya. Kemudian Ja'far bin Abu Thalib datang mengambil bendera perang dari Zaid bin Haritsah. Dengan gagah berani ia maju seraya mendendangkan syair, "Sungguh indah sekali, surga telah mendekat kepadaku. Iya, surga sangat indah serta sangat sejuk airnya." Maka Ja'far bin Abu Thalib memegang erat bendera di tangan kanannya. Sayangnya, tangan kanannya putus ditebas oleh musuh.
Kemudian Ja'far bin Abu Thalib memegang erat bendera perang di tangan kirinya. Sayangnya, tangan kirinya pun juga putus ditebas oleh musuh. Maka Ja'far bin Abu Thalib tetap mempertahankan bendera perang dengan lengannya yang masih tersisa hingga ia mati syahid. Dengan sebab inilah Allah menggantikan dua tangan Ja'far bin Abu Thalib yang terputus dengan sayap yang indah di surga. Rasulullah SAW bersabda, "Aku melihat Ja'far bin Abu Thalib memiliki dua sayap. Ia terbang kemanapun ia mau." Hadis riwayat Tabrani. Kemudian bendera itu pun diambil oleh Abdullah bin Rawaha seraya mendendangkan sebuah syair indah. "Wahai diriku, seandainya engkau tidak terbunuh nantinya, engkau juga mati, merpati kematian telah memanggilmu." Ia menghunuskan pedangnya dan berlari menuju kerumunan musuh. Sayangnya Abdullah bin Rawaha terbunuh dan mati syahid. Uniknya, Rasulullah menceritakan jalannya perang Mu'tah dari tempat yang jauh di kota Madinah. Padahal saat itu belum ada kabar berita sedikit pun yang sampai kepada penduduk kota Madinah. Diceritakan dari sahabat Anas bahwa Rasulullah SAW menceritakan Zaid, Ja'far dan juga Ibnu Rawaha kepada manusia sebelum datangnya kabar kepada mereka. Rasulullah bersabda, "Bendera perang dibawa oleh Zaid, kemudian ia wafat. Selanjutnya bendera perang dibawa oleh Ja'far, kemudian ia wafat. Selanjutnya bendera perang dibawa oleh Ibnu Rawaha, kemudian ia wafat." Hadis riwayat Bukhari. Kemudian bendera perang diambil alih oleh Sabit bin Ahwam. "Wahai umat Islam, musyawarahlah terkait siapa yang pantas memimpin kita di medan perang," ujar Sabit bin Ahwam. Maka berebutlah umat Islam mengajukan dirinya untuk meraih bendera perang. Kemudian Sabit bin Arwam mengatakan, "Ambillah bendera perang itu, wahai Khalid bin Walid. Demi Allah, tidaklah pantas membawa bendera itu selain engkau." Diceritakan bahwa peperangan harus dihentikan sementara karena telah masuk waktu malam. Esok harinya, Khalid bin Walid membuat strategi baru. Ia mengubah pasukan di sayap kanan untuk menepati posisi di sayap kiri, serta mengubah pasukan di sayap kiri untuk menepati posisi di sayap kanan. Selain itu, ia juga mengubah pasukan yang di barisan depan untuk menempati barisan belakang dan sebaliknya. Strategi itu sangat jitu karena membuat pasukan musuh menyangka telah datang bala bantuan yang banyak dari Rasulullah. Hal itu karena mereka kebingungan melihat formasi umat Islam yang telah berganti di medan perang. Akhirnya umat Islam pun berhasil memenangkan peperangan. Hikmah yang dapat diambil dari kisah bersejarah ini adalah: 1. Semangat pantang menyerah dalam menjunjung tinggi agama Allah pasti mendapatkan pertolongan dari Allah sebagaimana yang terjadi pada umat Islam di Perang Mu'tah. 2. Pentingnya merubah strategi dalam menghadapi sebuah permasalahan hidup. Kerja keras tidaklah cukup bila tanpa dibarengi dengan kerja yang cerdas, sebagaimana Khalid bin Walid menyelesaikan peperangan dengan strategi cerdas. 3. Pentingnya menyiapkan beberapa solusi dalam memperhitungkan suatu masalah hidup, sebagaimana Rasulullah menunjuk beberapa panglima perang untuk mengantisipasi masalah yang terjadi di medan perang. 4. Dalam kondisi genting pun, kita tidak boleh mengganggu umat beragama lain di tempat-tempat ibadah mereka, sebagaimana nasihat Rasulullah kepada pasukan umat Islam yang berangkat perang Mu'tah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perang Mu'tah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah dan perang tersebut terjadi di desa Mu'tah yang sekarang menjadi Yordania. Perang ini terjadi karena utusan damai yang mengajak masuk Islam dibunuh. Maka Rasulullah menyiapkan 3.000 pasukan untuk menyerang Romawi Timur. Sebelum berperang, Rasulullah SAW berpesan kepada kaum muslimin bahwa pemimpinnya adalah Zaid bin Haritsah. Namun ketika Zaid terbunuh, maka digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ketika Ja'far terbunuh, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Dan ketika dia terbunuh, maka pasukan muslim harus menunjuk pemimpin yang baru. Maka ketika tiga pemimpin yang dipilih oleh Rasulullah tersebut terbunuh, maka digantikan oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid menghadapi 200.000 maksudnya pasukan gabungan, yaitu antara Romawi Timur dengan Syam Arab. Kaum muslimin pun tak gentar sedikit pun walaupun jumlah mereka terbilang jauh. Berkat pimpinan dari Khalid bin Walid, akhirnya kaum muslimin menang dan yang gugur hanya sekitar 12 orang. Sedangkan dari Romawi Timur yang berguguran begitu banyak. Dan saat itu Khalid bin Walid disebut sebagai pedang Allah yang terhunus. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.